Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kembali kita beribadah pada hari ini, ya. Kita boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, ya. Di awal bulan ini, mari kita juga mau mendengarkan apa kata firman Tuhan, ya. Untuk itu, mari sebelumnya kita kembali, kita berdoa, ya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu, pada hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan apa kata firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami semuanya, terlebih kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengar, dan juga kami yang menyampaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Ya Bapak dikasih Tuhan, shalom. Ya, pada hari ini kita kembali menelaahkan firman Tuhan. Ya, pada tanggal 23 Mei kemarin kita memperingati Hari Pentakosta, ya, hari pencurahan kuasa Roh Kudus bagi umatnya pada saat itu yang kita peringati sampai hari ini. Dan kita tahu Roh Kudus terus dicurahkan untuk umatnya sampai hari ini, ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di awal bulan ini saya masih sampaikan tentang Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Kita hari ini akan menelaahkan firman Tuhan dengan tema dahsyatnya kuasa Roh Kudus, ya. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari Pentakosta para murid berdoa di loteng Yerusalem menunggu janji Bapa, ya. Karena Yesus berpesan, ya, untuk murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, di mana pada saat Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk memenuhi, menemani, untuk bersatu dengan murid-muridnya. Dan sampai saat ini Roh Kudus juga boleh memenuhi kita semuanya, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, semua murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, ya, di dalam Kisah 2 ayat 2-4, ya. Setelah peristiwa itu, setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka memulai pelayanannya masing-masing, ya. Mereka mulai memenuhi perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, ya. Dan Petrus berkhotbah dengan sangat berani, ya, dan khotbahnya berdampak yang luar biasa, ya. Di dalam Kisah 2:41 mengatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa, ya. Sampai hari ini rasanya Anda pernah dengar. Ya, sekali khotbah 3.000 orang dibaptis, ya. 3.000 orang dibaptis, ya. Ini suatu hal yang mustahil sebetulnya. Rasul Petrus yang latar belakangnya adalah seorang nelayan, ya, yang notabene biasa nelayan pendidikannya tidak tinggi. Tetapi kita tahu setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu mereka, ya, bertambah 3.000 jiwa. Wah, luar biasa, ya. Gereja kita yang sudah, ya, berapa tahun nih? Mungkin 18 tahun, ya. Tahun ini akan 18 tahun, ya. Jumlahnya kalau Natal 800, ya. Kalau enggak Natal kira-kira 500, 600.
pandemi ini nggak tahu berapa ya. Mungkin berkurang ya. Mungkin juga bertambah karena yang mengikuti online ini banyak pihak ya. Doakan supaya gereja kita terus bertumbuh ya. Dan gereja kita terus memuridkan, memberdayakan jemaat untuk terus bisa melayani supaya gereja ini juga bertumbuh ya. Bapak yang dikasihi Tuhan ya. Hari ini mari kita pelajari ya tentang Rasul Petrus ya. Saya sangat suka mempelajari hal-hal pendahulu kita ya. Ya Rasul Paulus, Rasul Petrus, tentang Musa, tentang Yusuf. Mereka adalah pribadi-pribadi yang layak untuk kita teladani ya. Kita hari ini kita belajar tentang Petrus. Rasul Petrus sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus. Apa bedanya ya? Kalau sebelumnya begini, sesudahnya tetap, nah itu berarti Roh Kudus tidak tidak dahsyat. Tapi hari ini temanya dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Jadi ada beda yang signifikan antara Rasul Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, kemudian setelah dipenuhi Roh Kudus. Mari kita telaah satu persatu ya. Yang pertama, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, kita lihat latar belakangnya dulu ya. Latar belakang. Ya, ada latar depan, latar samping katanya ya. Kita latar belakangnya ya. Yang pertama, dia adalah seorang nelayan. Semua kita tahu, terutama anak-anak sekolah minggu tahu kalau Petrus itu nelayan. Ya. Sebelum jadi murid-murid Tuhan yang luar biasa, dia adalah seorang nelayan. Matius 4 ayat 18 mengatakan ya. Dan ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan ya di danau ya. Sebab mereka adalah penjala ikan ya. Mereka adalah nelayan, mereka penjala ikan ya. Pada waktu Yesus menemui mereka, mengajak mereka untuk mengiring Tuhan. Petrus adalah seorang nelayan, murni nelayan. Ya, Bapak dikasihi Tuhan, seperti pada umumnya, ya seorang nelayan, apalagi pada waktu itu, dia punya pendidikan tidak tinggi. Ini latar belakang Petrus. Tapi tadi yang kita lihat tadi, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Ya, jadi kita lihat belakang dulu ya, latar belakang. Yang pertama dia seorang nelayan, yang kedua dia adalah seorang penakut. Ya. Apa buktinya Pak? Ya. Ibu Bapak dikasihi Tuhan, Matius 14 ayat 30 mengatakan, ya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Pada waktu itu, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Ya. Pada waktu Tuhan panggil dia lari, dia berjalan di atas air. Tetapi Alkitab mencatat ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, kalau lihat latar belakangnya harusnya tidak takut. Karena dia nelayan, dia sudah sering bertemu dengan ombak, saya yakin. Ya, mungkin mau tenggelam berulang kali, cuma dicatat dalam Alkitab. Dia seorang nelayan, pasti bisa berenang, pasti tahu gelombang besar laut itu bagaimana, danau itu bagaimana. Tetapi Alkitab mencatat di sini ternyata dia seorang penakut. Dikatakan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, Ibu Bapak, rupanya Rasul Petrus bukan orang pemberani asalnya, tetapi akhirnya dia menjadi pemberani. Ya. Di sini Alkitab mencatat dia seorang penakut, ya, dia seorang nelayan, dia seorang penakut, ya. Kemudian yang ketiga, latar belakang daripada Rasul Paulus ini, Bapak, ya, dia pola pikirnya, ya, pola pikirnya, mindsetnya adalah pola pikir dunia, pola pikir manusia, bukan pola pikir Tuhan, ya.
Di dalam Matius 16 ayat 22-23, pada saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, pada saat Yesus menyampaikan kepada para murid tentang penderitaan Yesus, Petrus menegur Yesus dan Yesus menegur Petrus dengan keras. Ya, apa teguran Yesus? Ya, Yesus berkata, "Nyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, jadi pola pikir Petrus ini kalau dikatakan itu dangkal. Pola pikirmu itu bukan pola pikir Kristus, bukan pola pikir Tuhan, tetapi pola pikir manusia. Yang dipikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan adalah dipikirkan manusia. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, ini latar belakang Petrus yang ketiga. Dia pola pikirnya itu manusiawi, duniawi benar, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Ya, oleh karena itu dia ditegur dengan keras oleh Yesus. Ya, dikatakan iblis malahan, "Nyala iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia." Ya, ini latar belakang daripada Petrus. Ya. Kemudian yang keempat, apa latar belakang Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus? Yang keempat, dia rupanya orang yang tidak sanggup berjaga dan berdoa. Ya. Dia tidak sanggup berjaga dan berdoa, ya. Matius 26 ayat 40, ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada waktu Yesus pergi disuruh berdoa, berjaga-jagalah ya 1 jam. Ternyata begitu Yesus pergi tidur. Yesus pergi tidur, ya. Mungkin kita seperti Petrus mungkin ya, kalau doa terus tidur, ya. Dikatakan Ibu Bapak dikasih Tuhan, dikatakan tidak sanggup berjaga-jaga dan berdoa. Tidak sanggup, ya. Jadi ini Petrus yang belum dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak sanggup berjaga dan berdoa. Jadi pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, malah mereka tertidur, termasuk Petrus, sehingga Yesus menegur mereka. Ya, ya. Dikatakan setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ya, ini kan ditinggal. Kemudian kembali, mendapat semua muridnya tidur, termasuk Petrus. Ya, ya. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, ya enggak tahu kalau Petrus yang lain kok enggak ditegur, ya. Karena Petrus adalah batu karang, ya. Ya. Petrus adalah pemimpin yang luar biasa juga, ya, yang disiapkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya. Dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja?" Ya. Bapak dikasih Tuhan, seringkali memang doa ini menjadi satu yang berat bagi anak-anak Tuhan. Ya, kalau ibadah cukup kuat 2 jam, 3 jam. Doa, ya, doa malam, ya. Di gereja kita ini waktu onset dulu ya sekitar 30-40 ya. Ini Zoom ini lumayan juga kalau 25, 27, tapi kadang-kadang kan satu laptop, 1 HP itu 2 orang, ya lumayan lah, puji Tuhan. Tapi waktu onset itu yang paling menyedihkan itu doa pagi, ya. Doa pagi ini ya 6 orang, kadang-kadang 3 orang, ya berat, ya apalagi pagi, enak tidur, ya. Enak tidur. Sehingga waktu itu Petrus ditegur, "Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja," kata Yesus. Jadi ini yang dilakukan oleh Petrus sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, tidak sanggup berjaga-jaga. Yang kelima, Ibu Bapak dikasih Tuhan.
Petrus meskipun penakut tapi emosional, ya, emosional, ya. Ini sebelum dipenuhi Roh Kudus dia benar-benar orang yang emosional, ya. Di dalam Yohanes 18 ayat yang 10, ya. Di mana pada waktu itu Yesus mau ditangkap, ya. Dikatakan di sini Yohanes 18 ayat 10 mengatakan, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang dan meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Emosi, ya, emosi, ya, langsung keluarkan pedang kemudian potong, ya, telinga kanannya dipotong, ya. Kita ingat pada waktu Mike Tyson dengan Holyfield, ya, pada waktu Mike Tyson mau kalah, ya, telinganya Holyfield digigit oleh Mike Tyson, ya, luar biasa, ya, ya, kalau Shoba orang suka telinga, ya, telinga di, ya mungkin bukan iklan ya, di Adam, di Masgo, ya, saya tidak suka, ya, saya tidak suka, tapi banyak orang suka, ya, suka telinga, ya, termasuk Mike Tyson, ya. Di sini Ibu Bapak dikasih Tuhan, Petrus yang belum penuh Roh Kudus ini emosional, ya, belum apa-apa dia ambil pedang langsung potong telinga hamba daripada imam besar. Jadi dia seorang yang emosional, ya. Yang keenam, apa yang dilakukan ini yang benar-benar orang ngomong kebangetan, ya. Dia itu murid Tuhan siang dan malam bersama dengan Tuhan 3 tahun lamanya, ya. Pada waktu Yesus sedang disalib, ya, dia ternyata menyangkali Tuhan, ya, ya, menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, ya, nanti sudah baca sendiri di Matius 26 ayat 73-75. Dia menyangkal 3 kali, ditanya oleh seorang hamba perempuan, kecuali ditanya itu dengan katakanlah penyidik gitu, ya, penyidik polisi maupun penyidik KPK gitu, mungkin grogi, ya. Ini ditanya seorang hamba perempuan, dia ketakutan dan menyangkali Tuhan. Tidak kenal, dikatakan aku tidak kenal. Ya, kan kebangetan pada murid utama dia itu. Ya. Pada waktu Yesus disalib dia ketakutan, dia jauh-jauh daripada pada waktu ditanya ketakutan, menyangkal. Sampai 3 kali Ibu Bapak dikasih Tuhan, baru ayam berkokok, dia ingat, dia menangis bahwa Tuhan sudah pernah sampaikan, ya, akan menyangkali 3 kali. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, padahal yang tanya bukan petugas hukum, ya, orang biasa. Tetapi Petrus ini yang belum penuh Roh Kudus, sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan. Ya, Bapak tadi 6 poin tentang latar belakang Rasul Paulus sebelum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sebelum dipenuhi, ini kelemahan Rasul Petrus, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Ada 6 tadi, ya. Nanti sudah ingat-ingat. Kemudian Ibu Bapak kita akan lihat. Nah, ini Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, kemudian ini penuh Roh Kudus dan setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, setelah hari Pentakosta, rupanya Petrus berubah 180 derajat, ya. Bapak yang tadinya seorang penakut, setelah dipenuhi Roh Kudus, ya, Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan berani, ya, di dalam Kisah 2 ayat 14, ya, dia dengan berani. Bahkan dia khotbahnya berapi-api dan terus terang menegur yang salah. Ya. Ya. Dia sampaikan berulang-ulang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak takut lagi, tidak takut ditangkap dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang dulunya seorang penakut, dia akhirnya menyampaikan firman Tuhan dengan berani, dengan berapi-api, dengan semangat. Ya. Tidak sembunyi-sembunyi seperti pada waktu ketemu dengan seorang hamba perempuan. Ngomong gak kenal Tuhan. Ya. Tetapi pada waktu itu dia berubah luar biasa. Ya.
Yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan punya dampak yang dahsyat. Kata-katanya itu dahsyat. Yang saya tadi sampaikan di awal daripada khotbah ini, Kisah 2 ayat 41. Ya, di mana sekali berkata-kata, sekali berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang percaya dan menjadi dibaptis. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ya, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini sungguh luar biasa. Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, firman yang disampaikan punya dampak yang luar biasa. Ya, punya dampak yang luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus. Bukan karena Petrusnya, tapi karena Roh Kudus. Ya, bahwa dikasih Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Tadi pikirannya tadi kan bukan pikiran Allah, tapi dangkal pikiran manusia, ya, sehingga dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Pikirannya. Tetapi setelah penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan hikmat Tuhan. Ya, pikirannya cerdas luar biasa. Ya, cerdas. Ya, mungkin kalau sekarang dites IQ-nya mungkin di atas 150 gitu ya. Ya, menjadi orang yang luar biasa. Ya, bukan karena apa, tetapi karena Roh Kudus. Ya, karena dia bukan belajar di perguruan tinggi, tapi karena penuh dengan Roh Kudus. Ya, kisah ini di dalam Kisah 4 ayat 8 sampai 13 ya, nanti sudah baca ya. Secara singkat dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Ya, pada waktu itu Petrus ini sedang diadili dengan Yohanes. Ya, sedang diadili. Ya, tanya jawab mungkin pertanyaannya menjebak, apapun lah yang dikatakan. Semua yang ditanyakan selalu dijawab dengan tuntas, dengan lugas, sehingga sidang itu, ya. Kalau sekarang mungkin ya para hakim, mungkin jaksa, ya, para lawyer, ya, heran ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Heranlah mereka. Ya, Bu Bapak, mungkin kita sendiri akan heran kalau lihat orang tidak terpelajar. Kemudian ditanya ini mengerti, ini mengerti, ini mengerti, ini mengerti. Heran? Heran. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Ya, ada. Ya, orang yang sangat cerdas. Semua ngerti. Ya, demikian juga dalam sidang ini. Ya, di sini apa ya? Rasul Petrus menjadi suatu pribadi yang luar biasa. Ya, mereka penuh hikmat Tuhan saat menjawab pertanyaan imam besar dan para ahli Taurat. Menjawab dengan lugas, dengan tuntas. Ya, ya, Bapak dikasih Tuhan. Jadi penuh hikmat Tuhan yang asalnya hikmat manusia, sehingga Tuhan tegur. Kemudian setelah penuh Roh Kudus, dia penuh hikmat Tuhan. Ya, penuh hikmat Tuhan. Ibu Bapak, saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, dia kecuali penuh hikmat Tuhan, dia penuh dengan kuasa Tuhan. Ya. Tidak hanya hikmat, ya. Hikmat ini kan boleh dikata knowledge gitu ya, pengetahuan. Ya, kepandaian, hikmat. Hikmat dari Tuhan, kemudian penuh kuasa daripada Tuhan. Ya. Dengan tanda-tanda mujizat. Ya. Tanda mujizat, Kisah 36. Orang lumpuh berjalan. Ya, tidak hanya Tuhan Yesus. Petrus, oleh doa dari Petrus. Orang lumpuh berjalan, ya. Dikatakan juga di dalam Kisah 5 ayat 15, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi bayangannya saja, tidak usah dijamah, Bapak.
Jadi katakanlah lampu itu di sana, ya, atau matahari di sana, Petrus berjalan sini, bayangan di sana, orang ditaruh di daerah-daerah sana. Semua yang di daerah-daerah sana lewat, Petrus lewat, bayangannya sembuh. Ini kan luar biasa. Ya, pada waktu Yesus hidup saja tidak pernah ya bayangan Yesus menyembuhkan orang. Tapi pada waktu Petrus setelah penuh Roh Kudus, ini sesuai dengan janji Tuhan, kamu akan melakukan lebih besar dari yang kulakukan, kata Tuhan. Ya, dan di sini bayangannya menyembuhkan orang sakit. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, Petrus pun membangkitkan orang mati. Ya, di dalam Kisah 9 ayat 40, Tabita yang mati dibangkitkan oleh kuasa Tuhan yang ada di dalam diri ataupun roh daripada Petrus ini. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Jadi Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu beda dengan yang belum penuh Roh Kudus. Kecuali penuh hikmat Tuhan, dia penuh kuasa Tuhan. Ya. Selanjutnya yang kelima, apa perbedaannya? Ya. Yang tadi emosional, Ibu Bapak, ngamuan, mudah marah, mudah emosi. Ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, setelah penuh Roh Kudus, di sini meskipun dia dahsyat, meskipun dia punya kuasa Tuhan, meskipun punya hikmat Tuhan, meskipun dia dihormati banyak orang sakit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi ini yang perlu kita teladani. Meskipun dahsyat, dia tetap rendah hati. Ya, ini patut diteladani kita, terutama para hamba-hamba Tuhan. Mari kita rendah hati. Ya, meskipun terkenal, meskipun pandai, meskipun apapun, harus tetap rendah hati. Ya, seperti pepatah bagaikan ilmu padi katanya ya. Makin berisi, makin merunduk. Ya, jadi sebetulnya kalau tidak merunduk itu kopong ya, bahasa Jawanya kopong. Tidak ada isinya. Kalau ada isinya harusnya merunduk. Ya, meskipun dahsyat, dia tetap rendah hati. Ya, pada waktu itu Kornelius datang menyembah Petrus ya di dalam Kisah 10 ayat 25-26 nanti saudara baca ya. Waktu itu ketika Petrus masuk, dikatakan ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah Kornelius, maksudnya bangunlah Kornelius. Aku hanya manusia biasa. Petrus menyuruh Kornelius bangkit dan menyatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Ojo nyembah aku, nyembah Gusti Yesus. Ya, aku manusia biasa. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, layakkah Petrus disembah? Layak sebetulnya, dihormati layak. Tetapi di sini Petrus yang penuh Roh Kudus, dia menjadi hamba Allah yang rendah hati. Ya, dikatakan ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Dan ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, ya, aku hanya manusia biasa. Petrus menyuruh Kornelius bangkit dan menyatakan dia adalah manusia biasa. Ya, siapapun kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Setinggi apapun kita adalah manusia biasa. Kita bukan malaikat, apalagi kita bukan Tuhan. Mari kita selalu rendah hati. Ya, betapapun hebatnya kita, mari kita tetap belajar kita rendah hati. Ya. Kemudian Ibu Bapak dikasih Tuhan yang keenam, dia senantiasa disertai dan ditolong oleh Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7-11, di sana ada kisah di mana dia dilepaskan dari penjara yang ketat. Ya, mungkin ya kalau di Indonesia Nusa Kambangan gitu ya. Ya, super maksimum security gitu ya. Sangat ketat. Tapi Petrus dilepaskan oleh Tuhan. Ya, oleh kuasa Tuhan. Bapak dikasih Tuhan. Beberapa hal tadi kita sudah belajar tentang Rasul Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus.
Dari kesemuanya itu kita membuat kesimpulan bahwa kuasa Roh Kudus sangat dahsyat. Oleh karena itu Ibu Bapak dikasih Tuhan, saudara dan saya perlu kuasa Roh Kudus. Supaya kita mampu punya hikmat Tuhan, punya kuasa Tuhan. Tetapi kita tetap bisa rendah hati. Kalau enggak, kita akan menjadi sombong. Kalau kita terkenal, kita menjadi sombong. Kalau kita pintar, kita menjadi sombong. Ya, tetapi kita belajar daripada Petrus. Dia yang dipenuhi Roh Kudus menjadi pribadi yang benar-benar boleh menjadi kebanggaan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang menyerupai gurunya, yaitu Yesus. Ya, oleh karena itu Ibu Bapak, mari ya kita minta kuasa Roh Kudus. Ya, tidak hanya pada hari Pentakosta, tapi setiap saat, mari kita berdoa dan kiranya Tuhan Yesus yang berjanji memberikan kuasa Roh Kudus akan memenuhi kita. Roh Kudus memenuhi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan kita adalah murid Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita berdoa dan saatnya nanti kita juga akan masuk dalam perjamuan suci. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan atas oleh kasih dan kemurahan-Mu, firman-Mu boleh disampaikan. Dengan tema dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami sangat merindukan kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan pernah tinggalkan kami. Karena kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, di dunia yang makin hari makin kacau ini, makin gelap. Tapi kalau Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, kalau memberikan kekuatan, Engkau membawa kami kepada kebenaran, Engkau menghibur kami manakala kami susah. Engkau berdoa untuk kami, kuasa Roh Kudus, manakala kami tidak bisa berdoa. Oleh karena itu, penuhi kami semua, penuhi jemaat-Mu semuanya, dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar nanti juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Kau pimpin, Tuhan, dalam perjamuan kudus. Siapkan kami, hati kami, pikiran kami, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Bu Bapak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji muliakan Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Bapak, bisa saling melayani, mempersiapkan hosting, memberikan anggur, saling melayani dalam keluarga masing-masing. Ya, kalau sendirian ya layani diri sendiri. Ya, setelah semuanya siap, saya undang Bapak juga bangkit berdiri dan kita akan segera masuk dalam perjamuan suci. Ya.
roti ini lebih tinggi dari kepala kita, sebagai penghormatan akan tubuh Kristus, tubuh yang tersalib di Golgota, tubuh yang dicambuk, ditombak, dimahkotai duri. Bukan karena kesalahan atau pelanggaran Tuhan kita Yesus Kristus, namun karena cintanya untuk saudara dan saya, Dia gantikan penderitaan itu, supaya kita terlepas dari semuanya itu. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan minuman ini lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan, yang tidak bercacat celah, yang layak sebagai penebus dosa. Oleh darah Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Oleh darah Kristus, kita beroleh keselamatan yang kekal itu. Oleh darah Kristus, segala penyakit dilalukan dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah semuanya sudah selesai. Segala sakit penyakit, penderitaan telah ditanggung Tuhan di kayu salib. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang atasnya kita naikkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur betapa baiknya Tuhan. Oh, Tuhan
naikkan syukur kepada Engkau Tuhan atas persekutuan yang indah pada hari ini. Dengan kuasa, dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh menunggal dengan Tuhan. Kami ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau ada dalam kami ada dalam Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan sudah pulihkan. Yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya hidup kami berbeda, karena ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tubuh dan darah Kristus, ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi persoalan, kami percaya Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, silakan duduk. Saya berikan sedikit pengumuman. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih online. Minggu depan kita juga masih online. Ya, minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Bambang Yudo, ya, sebagai Ketua Umum Gereja Bethesda Indonesia. Ya, doakan sehingga hambanya boleh melayani dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, doakan ya untuk minggu ketiga ada rencana, ini ada plan rencana untuk kita uji coba, ya, uji coba untuk ibadah onsite, ya. Tetapi kami juga menunggu, ya, bagaimana perkembangan pandemi COVID ini. Ya, kita doakan supaya segera melandai, ya, segera melandai dan kita boleh kembali, ya. Jadi akan uji coba dengan terbatas, ya, mungkin teman-teman diaken dan keluarga saja, dan kalau semuanya baik pada bulan Juli kita akan jadwalkan, ya, ibadah onsite, ya, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat sehingga semuanya dengan baik, ya. Bapak tetap berdoa untuk anak-anak kita yang juga yang masih belum belajar tatap muka, kiranya boleh tetap semangat, tidak bosan belajar di rumah. Ya, mungkin sudah setahun tidak pernah ketemu temannya, tidak pernah ketemu gurunya, ya, menjadi bosan atau bete. Tetapi biarlah mereka tetap semangat. Ya, doakan juga pemerintah kita, ya, supaya pemerintah kita, ya, segera menangani pandemi COVID ini dengan secepat-cepatnya, ya. Itu saja pengumuman dari saya. Bu Bapak, saya undang Bu Bapak kembali berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur karena Engkau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya.
Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami boleh, Tuhan, mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami boleh mengikuti perjamuan suci pada hari ini. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Berkati teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Baik worship leader, singer, pemusik, tim recording. Siapapun yang boleh melayani pada hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu yang hari-hari ini mengalami masalah persoalan. Kalau Tuhan Yesus ada anak-anak-Mu yang sakit, atau ada keluarga yang sakit, Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun umat-Mu atau keluarga umat-Mu sakit pada hari ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan apapun sakitnya, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, bagi yang jalan buntu berikan jalan keluar. Bagi yang susah Tuhan berikan penghiburan. Bagi yang putus asa, Tuhan juga berikan jalan keluar. Memberkati anak-anak kami yang duduk bangku sekolah, bangku kuliah. Tuhan biar mereka boleh tetap tekun belajar, walaupun belum tatap muka Tuhan. Kami berdoa untuk pada sepanjang minggu ini, Tuhan ibadah raya, Joyful Kid, Youth Solid, Dewasa Muda, FC Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah sarana-sarana yang sangat terbatas ini tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah onsite. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri, tim mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Prosesnya, syarat-syaratnya, infrastrukturnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat bahwa pandemi COVID segera melandai, bahkan berlalu dari muka bumi ini Tuhan. Khususnya dari Indonesia ini Tuhan. Terima kasih untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat mengatasi pandemi COVID ini dengan secepat-cepatnya, sehingga ekonomi juga dipulihkan. Semua kehidupan menjadi normal, walaupun normal baru. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan kami percaya Engkau menjawab segala doa kami. Untuk itu, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari angkat kedua tangan kita pulang, kita akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dalam memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin.